Saudara, Bupati Pegunungan Arfak, Yosias Saroy, melantik pejabat tinggi Pratama, administrator, kepala distrik dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak. Pejabat yang dilantik kebanyakan mengisi jabatan yang kosong, baik karena pejabat lamanya telah meninggal dunia maupun OPD yang baru dibentuk. Lebih dari 30 orang aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak mendapat jabatan baru sebagai pejabat eselon 3 di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu terdapat 3 kepala distrik yang dilantik, masing-masing kepala distrik Anggi, Anggi Gida, dan Taige. Tak hanya itu, ada 5 OPD yang baru terbentuk, di mana pimpinannya hanya diberikan tugas sebagai pelaksana tugas. Pelantikan dilakukan oleh Bupati Yosias Saroy yang berlangsung di kantor KNPI Pegunungan Arfak di Ulong. 5 OPD yang baru dibentuk tersebut adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM yang dijabat oleh Moses Saiba, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang dijabat oleh Lukas Doan Siba, Badan Pendapatan Daerah yang dijabat oleh Yahya Sayori, Dinas Komunikasi dan Informatika yang dijabat oleh Simpson Indo, serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang dijabat oleh Sefnat Doan Siba. Namun kelima jabatan tersebut pejabatnya masih berstatus sebagai pelaksana tugas. Sementara itu ada 3 jabatan pelaksana tugas yang diganti, yaitu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan yang dijabat oleh Andaria Saroy, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, UMKM dan Tenaga Kerja yang dijabat oleh Endi Toan Siba, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan yang dijabat oleh Anton Menyoho. Selain 5 OPD baru, terdapat 2 unit pelaksana teknis yang baru, yaitu Kepala Rumah Sakit Pratama yang dijabat oleh Endi Salabai, serta Kepala UPT Air Minum yang dijabat oleh Renaldo Pasaribu. Dalam sambutannya seusai melantik pejabat baru, Bupati Yosias Saroy mengingatkan kepada pejabat yang baru dilantik agar bisa membaca dan memiliki kecakapan agar mampu merealisasikan visi dan misi Bupati. Untuk itu, semua pimpinan OPD termasuk para kepala bidang harus menggerakkan semua jajaran staf dalam mengelola semua program dan kegiatan yang telah direncanakan bersama. Untuk itu, dirinya tidak ingin mendapat laporan dari para staf kalau masih ada pemimpin kat. Eselon 2, 3, dan 4 harus mampu membaca visi yang dikedepankan oleh pimpinan dan sekaligus harus memiliki kecakapan untuk merealisasikannya. Karena itu dalam banyak hal para pejabat eselon 2, 3, dan 4 ini tetap dituntut untuk menguasai hal-hal yang bersifat teknis. Sekali lagi saya baca ulang di bait yang ini karena sangat penting untuk saya mau stressing bagi pejabat eselon 2 ya atau 3 yang menjadi pucuk pimpinan satuan kerja, tentu dirinya harus mampu mengarahkan seluruh jajaran staf ya. Jangan beransas terima barang dan saya sendiri ngatur sendiri, tidak. Kumpul itu semua staf yang ada di situ. Sekretaris dinas, kepala bidang, kepala subbidang, semua dengan baik supaya masalah-masalah yang kemarin terjadi, bapak dia jalan sendiri, bapak dia sembunyi barang ini dari saya, bapak ini tidak bisa transparan kegiatan ini, kegiatan itu, jangan saya dengar itu lagi, ya, karena saudara dipercayakan di situ itu menjadi nakoda untuk satu lembaga organisasi perangkat daerah itu. Jangan sampai Anda ini saya sudah dipercayakan oleh Bupati jadi saya ngatur. Tidak. Supaya bangun kepercayaan itu dari lembaga yang saudara pimpin. Pelantikan sempat diwarnai dengan aksi protes atas ketidakpuasan dari sejumlah ASN yang tidak dilantik, namun proses pelantikan tetap berjalan hingga selesai dengan aman. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dokumen pelaksana anggaran DPA Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2023 akhirnya diserahkan oleh Bupati Yosias Saroy. Dalam arahannya, Bupati berpesan kepada semua pimpinan OPD agar DPA tersebut hendaknya diketahui juga oleh bawahan agar semua kegiatan yang tertuang dalam DPA dapat dilaksanakan secara bersama. Sekretariat daerah Memasuki triwulan kedua, pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran DPA tahun 2023. DPA diserahkan langsung oleh Bupati Yosias Saroy usai melantik pejabat eselon 3.
Dalam arahannya, Bupati Yose Saroy mengingatkan kepada semua jajarannya agar semua kegiatan pengadaan barang hendaknya mengikuti aturan main dalam layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari dalam setiap pekerjaan. Untuk itu, Bupati menegaskan agar semua pekerjaan harus melalui proses pelelangan lewat LPSE. Itu kumpul sama-sama dengan staf semua. Tidak bisa bawa DPR langsung bilang, oh ini kegiatan besar di sini. Sehingga cari, semua selesai, bersih tidak. Selesai, tidak ada pokok-pokok terbentuk. Dan masuk baru, bagian pengadaan barang biasa ada tidak? Bayar, besar dengan teman-teman. Tidak ada, nanti kamu masuk ke sana. Baik itu pengadaan barang, baik itu proyek-proyek yang besar, nilai-nilai itu semua itu harus tayangkan lewat LPSE. Di samping itu, Bupati menambahkan, Bupati juga menyayangkan kalau pada tahun-tahun sebelumnya ada sejumlah OPD yang telah merealisasikan anggaran 100% dalam satu kegiatan, padahal progres di lapangan belum mencapai 100%. Rupanya, kata Bupati, hal ini dilakukan pihak keuangan oleh karena adanya desakan dan tekanan dari OPD agar anggaran kegiatan di instansinya segera direalisasikan 100%. Padahal menurut Bupati, pencairan disesuaikan dengan progres pekerjaan di lapangan. Semua sudah tahu, tapi kenapa sampai hari ini juga masih sengaja untuk pakai penekanan keuangan dan cara apapun sampai uang semua keluar barang isi di lapangan besar. Ingat, ini bukan kita parah. Ini uang negara, harus dipertanggungjawabkan. Ingat, supaya masyarakat juga rasakan. Nanti kesal kita pengusaha asli juga dia marah, tapi ini uang negara, ini bukan tuh uang. Bukan uang itu pakai mencari emas yang sekarang mencari emas sampai itu punya uang besar-besar itu tidak. Untuk itu, Bupati secara tegas menyampaikan kalau anggaran APBD merupakan anggaran negara yang diperuntukkan untuk pembangunan agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan.